Tetapi yang diinginkan oleh Rasulullah adalah perspektif akhirat. Karena kerugian di dunia ini masih bisa diperbaiki. Tetapi orang ketika sudah menjadi orang yang rugi, orang yang takut di akhirat, dengan cara apa? Ya harus memperbaiki. Rasulullah SAW lalu menjelaskan kepada para sahabat, al-muflisu fina, al-muflisu min ummati, man ya'ti yawmal qiyamati bis salati. Orang yang bangkrut di antara umat adalah mereka yang semasa hidupnya di dunia adalah orang yang rajin sekali menjalankan ibadah sholat. Wasiat, dan mereka orang yang tidak pernah meninggalkan puasa, bahkan puasa-puasa sunnah tidak pernah absen. Wazakat, orang yang tidak membayar zakat, artinya selalu bayar zakat. Wahajin, dan setiap tahunnya melaksanakan ibadah haji. Wayat yang tersyata mahazan. Akan tetapi di samping itu, orang yang tadinya rajin sholat, rajin melaksanakan atau menjalankan puasa, menunaikan zakat, dan berangkat haji, tak mampu menjaga lisannya untuk mencatat, mencaci maki saudaranya sesama muslim. Lisannya begitu sangat ringan untuk mencaci maki orang lain. Padahal kategorinya dia adalah orang yang rajin sholat. Ketika melihat ada sesuatu yang berbeda sedikit saja dengan dirinya, langsung dia mengeluarkan kalimat-kalimat kotor yang berbau kebencian. Artinya orang yang rajin sholat belum ada jaminan masuk surga. Kalau dia dalam perilaku kesehariannya tidak mencerminkan orang yang mendirikan sholat, masih hobi, masih suka mencaci maki orang lain. Waqadha hadza, menuduh orang lain, memfitnah orang lain, menyebarluaskan berita-berita hoax, baik dengan lisannya maupun dengan tulisannya, pun sama orang yang percaya berita hoax. Ar-ridha bi syai', ridha bima yutawalladu minhu. Dosa bagi orang yang mempercaya berita hoax itu sama dengan dosa orang yang menyebarkannya. Saat ini di negara kita yang berkembang itu untuk menjatuhkan orang lain, cara yang paling jitu adalah dengan membangun satu opini kebohongan. Apa arti daripada sholat dan puasa kita? Wa qadha hadza wa safaka dama hadza, mengalirkan darah saudaranya. Muslim dengan muslim saling bertengkar, bertikai, berkonflik. Wa daraba hadza, memukul orang lain. Bisa juga diartikan memukul orang lain di sini adalah menginjak-injak kehormatan dirinya, hanya untuk memperturut apa yang menjadi ambisi hawa nafsunya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Maka kebaikan atau pahala-pahala ibadah salat yang pernah dia lakukannya semasa hidup di dunia, pahala salat berjamaahnya, pahala salat tahajudnya, pahala qiyamul lailnya, pahala salat-salat sunnahnya akan diberikan kepada orang-orang yang dulu pernah dizaliminya selama di dunia. Pahala puasanya diberikan kepada orang yang dulu pernah difitnah, pernah dituduh. Pahala zakatnya akan diberikan kepada orang yang hartanya pernah dimakan. Jangankan 100 meter, 1 jengkal saja, tanahnya bukan menjadi hak kita, akan menjadi hijab kita masuk ke dalam surga Allah. Bahkan di dalam kitab Al-Hikam ada harta yang haram sebesar selilit gigi. Ini bisa menghantarkan kita masuk ke dalam api neraka.
hadapan Allah. Dan pahala-pahala daripada hajinya, betapa sangat besar pahala haji, akan diberikan kepada orang yang dulu pernah dijaga kehormatan, sehingga tak tersisa pahala daripada ibadah yang pernah dia lakukan semasa hidup di dunia. Sementara orang-orang yang meminta pertanggungjawabannya pasti begitu sangat banyak. Apa yang terjadi? Dosa dan kesalahan orang-orang yang pernah dizoliminya akan dilimpahkan kepada dia. Lalu faturiha alaihi finnar, orang tersebut yang mestinya masuk ke dalam surga lalu dilemparkan masuk ke dalam api neraka. Inilah kategori daripada orang. Mudah-mudahan kita bisa masuk dalam golongan yang seperti ini. Nah, akhir daripada khutbah, Al-Fakir ini menyampaikan masa daripada Syawal. Ada perbedaan di kalangan para ulama dan pada intinya esensi daripada makna tersebut sama. Syala yashulu Syawal, yang memiliki arti al-irtifah, peningkatan. Bagaimana kita mampu meningkatkan daripada ibadah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan? Paling tidak ketika tidak ada peningkatan, kita bisa mempertahankan ibadah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Biasa kita membaca Al-Quran, jangan kemudian selesai Ramadan, Al-Quran baru kita buka lagi nanti bulan Ramadan. Biasa kita melaksanakan sholat berjamaah, lakukan itu. Biasa kita bersedekah, lakukan itu. Maka Syekh Wahbah Al-Suhaili di dalam kitab Tafsir Al-Munir fi Syariah wal Aqidah wal Manhaj begitu sangat banyak hikmah-hikmah yang bisa kita petik sesungguhnya di bulan Ramadan. Salah satu di antaranya adalah yastati al-ihsas al-burhim wasyafaqah allati taqumu ila al-badri wal 'athar. Orang yang betul-betul menjalankan ibadah puasa, ini akan muncul secara otomatis jiwa sosial yang sangat tinggi, kepekaan sosial yang begitu sangat besar, rasa empati terhadap sesama. Mestinya kalau kita sudah menjalankan ibadah dan puasa, ada sifat sosial yang tinggi dalam diri kita. Yang ada di dalam hati kita adalah rasa tidak tega ketika melihat ada orang yang tidak makan, ketika ada orang yang meminta bantuan kita. Dan yang kedua, makna daripada syahada yashulu Syawal adalah dilepas. Di bulan Syawal ini, setan-setan itu sudah kembali dilepas setelah diikat sebulan penuh. Dan setan menyusun strategi kekuatan bagaimana untuk menggoda manusia. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Mereka akan menggoda kita dari berbagai macam penjuru, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Maka mereka lupa, mereka tidak menggoda kita dari atas dan bawah. Artinya ada peluang bagi kita untuk membangun komunikasi kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah daripada godaan-godaan setan yang senantiasa menggoda kita dari berbagai macam penjuru. Semoga kita yang hadir untuk melaksanakan sholat Jumat pada siang hari ini masuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam tipu daya setan yang setan sesungguhnya hanya ingin menjerumuskan kita masuk ke dalam api neraka. Dan mudah-mudahan puasa yang sudah kita laksanakan betul-betul menjadikan diri kita sebagai manusia yang muttaqin. Derajat tertinggi yang ada di dalam Islam adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim
وبارك على سيدنا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار. أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى بسماع اللغو وفضول الخبر، واتقوا عما نهاكم عنه والزجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من بلية جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا منهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة ويا كافي المهمة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله